Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita kisah tentang seseorang yang bernama Simon. Bukan Simon Petrus. Sebenarnya pastinya sudah pernah membaca ini, cuma apakah diperhatikan atau tidak. Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat mulai ayat 3 saja ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Ya, jadi dia yang melakukan sihir itu pun akhirnya percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Di sini dulu, takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Apakah salah takjub melihat tanda mujizat dari Tuhan? Tidak salah. Yang selanjutnya, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beli Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan mulai ayat 18 ya. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah denganku. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi seperti empedu yang baik, dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Tidak ada yang salah dengan takjub terhadap tanda, terhadap mujizat. Menjadi salah kemudian ketika kita pelayanan kita, hidup kita berfokus kepada mujizat, kepada tanda-tanda itu. Saya sudah sering berkata seperti ini. Akhirnya menjadi masalah ketika kita berfokus kepada mujizat itu, bukan kepada Kristus, bukan kepada Tuhan yang mempunyai mujizat itu. Ya. Simon sampai terjatuh kepada pemahaman ini karena dia begitu takjubnya. Itu yang saya mau katakan, berhati-hati dengan takjub,
dengan bangga terhadap mukjizat, terhadap tanda-tanda ya. Ketika kita terlalu berfokus kepada itu, ini lihat pelajarannya dari Simon ini. Dia sampai berpikir, oh saya bisa membeli karunia-karunia itu. Nah, dia punya uang banyak. Hati-hati ini loh ya, hati-hati kepada ini. Jangan fokus kepada. Maka Petrus sampai berkata seperti ini kepada orang yang seperti Simon ini, yang begitu menginginkan karunia tanda mukjizat sampai dia dalam berniat membelinya. Hati-hati. Pak Petrus menyebut orang-orang seperti ini nih, seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kesehatan. Ya, jangan begitu bersyukur untuk mukjizat Tuhan, yes, mengimani oke. Tapi menjadi takjub sampai terlalu berfokus kepada mukjizat tanda itu yang salah. Disebut tanda karena dia mengarahkan kita kepada Kristus sang pemilik tanda itu, yang mempunyai mukjizat itu. Pelajaran dari Simon ini, jangan sampai hati kita menjadi pahit seperti empedu karena kita fokus pada hal yang salah. Masih di masa pandemi, saudara-saudara, jaga jarak, pakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kalau di dalam ruangan ya ingat ventilasi, durasi jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.